Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sulfaida dengan NIM 141202106163. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul faktor yang berhubungan dengan kejadian dermatosis kontak pada pekerja bengkel motor. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Pada bengkel motor secara rutin terpapar dengan berbagai bahan kimia dan zat iritan yang dapat merusak kulit mereka. Penggunaan pelarut, minyak mesin, pelumas, dan bahan kimia lainnya merupakan bagian integral dari pekerjaan mereka. Namun, paparan berulang terhadap zat-zat ini meningkatkan risiko terjadinya masalah kulit seperti iritasi dan dermatosis kontak. Hal ini menyoroti pentingnya keselamatan kerja yang ketat dan perlindungan yang efektif bagi pekerja di berbagai sektor industri. Masalah ini juga menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan pekerja karena masalah kulit dapat mengganggu kesejahteraan fisik dan mental mereka, serta mempengaruhi produktivitas secara keseluruhan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis dermatosis kontak yang sering dialami oleh pekerja bengkel motor? Kedua, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap tingginya kejadian dermatosis kontak pada pekerja bengkel motor? Ketiga, bagaimana penggunaan alat pelindung diri berpengaruh terhadap kejadian dermatosis kontak? Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian dermatosis kontak di kalangan pekerja bengkel motor untuk mengidentifikasi intervensi yang efektif dalam mencegah dan mengelola kondisi tersebut. Kedua, tujuan khusus. A. Menentukan seberapa umum dermatosis kontak terjadi di kalangan pekerja bengkel motor. B. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap pengembangan dermatosis kontak pada pekerja bengkel motor termasuk paparan bahan kimia, frekuensi kontak dengan iritan atau alergen, dan kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri. C. Menilai tingkat pengetahuan pekerja bengkel motor mengenai dermatosis kontak dan praktik kerja yang mereka lakukan yang dapat mempengaruhi risiko terjadinya dermatosis kontak. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat peneliti. Ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan keterampilan dalam metodologi penelitian, analisis data, dan penulisan ilmiah yang merupakan aset berharga dalam karir akademis dan profesional. 2. Manfaat teoritis. Memperdalam pemahaman tentang mekanisme dan faktor risiko yang berkontribusi pada dermatosis kontak dalam lingkungan kerja, terutama bagi pekerja bengkel motor. 3. Manfaat praktis. A. Pencegahan dan intervensi. B. Kebijakan kesehatan kerja. C. Edukasi pekerja dan pengelola. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Pengertian dermatosis kontak adalah dermatitis yang disebabkan oleh bahan atau substansi yang menempel langsung pada kulit. Dermatitis dikenal dengan dua jenis, dermatitis iritan dan alergik. B. Dermatitis kontak iritan adalah peradangan kulit yang disebabkan oleh kontak fisik atau kimia. Segala jenis kondisi kulit yang dikenal sebagai dermatitis kontak iritan akibat kerja adalah salah satu yang terjadi saat bekerja atau disebabkan oleh pekerjaan itu. C. Dermatitis kontak alergi adalah suatu proses peradangan kulit yang disebabkan oleh alergen tertentu. 2. Epidemiologi dermatitis kontak mempelajari sebaran, faktor risiko, dan karakteristik lainnya dari dermatitis kontak dalam populasi tertentu. Dermatitis kontak adalah reaksi inflamasi kulit yang terjadi akibat paparan langsung dengan zat iritan atau alergan. Klasifikasi dermatitis kontak. A. Dermatitis kontak iritan atau DKI. Penyebab munculnya dermatitis kontak karena bahan atau substansi yang terkena atau menempel pada kulit, dan terdapat dua jenis dermatitis kontak, yaitu dermatitis kontak iritan DKI yaitu bentuk respon non-imunologi, dan dermatitis kontak alergik yang merupakan akibat dari mekanisme imunologik secara spesifik. B. Dermatitis kontak alergi atau DKA disebabkan oleh mekanisme imunologik spesifik. Penyebab DKA melibatkan hapten, yaitu bahan kimia dengan berat molekul di bawah 1000 Dalton. 4. Faktor-faktor penyebab dermatitis kontak dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyebab langsung yang meliputi sifat zat, kelarutan, formula, padat gas dan cair, konsentrasi dan lama kontak, serta penyebab tidak langsung
meliputi jenis kelamin, usia, personal hygiene, ras, penggunaan APD serta suhu, dan kelembapan. 5. Dermatitis kontak pada pekerja bengkel. Pekerja di bengkel motor merupakan salah satu pekerja yang memiliki risiko besar untuk terpapar bahan kimia sehingga memiliki risiko mengalami berbagai masalah kulit, misalnya dermatitis kontak akibat kerja atau DKAK. 6. Pencegahan dermatitis kontak. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan pekerja di bengkel motor pada penyakit dermatitis adalah dengan cara memperhatikan pemakaian APD untuk mengurangi risiko serta memperhatikan personal hygiene seperti membiasakan mandi dan mencuci pakaian kerja. B. Kesadaran dari pekerja untuk menjaga kebersihan dirinya sangatlah penting. Namun, untuk meningkatkan kesadaran para pekerja bengkel dibutuhkan juga kerjasama yang baik antara pemilik bengkel dengan para pekerjanya. C. Penyediaan sarana mencuci tangan tersebut diusahakan yang dekat dan terjangkau dari pekerja bengkel. Dengan begitu, mungkin pekerja bengkel akan lebih rajin untuk mencuci tangan sebelum ataupun setelah melakukan reparasi atau menangani motor. D. Pemilik bengkel juga sebaiknya menyediakan sarung tangan yang sesuai untuk digunakan para pekerja bengkelnya saat melakukan reparasi atau menangani motor agar menghindari kontak langsung dengan bahan kimia. Bab 3. Kerangka konsep personal, umur, masa kerja, penggunaan lama kontak merupakan variabel independen. Kejadian dermatosis merupakan variabel dependen. Bab 4. Metode penelitian. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan potong lintang. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di bengkel motor yang berlokasi di kota besar dengan kepadatan industri otomotif yang tinggi. Populasi penelitian ini adalah semua pekerja yang bekerja di bengkel motor di kota tersebut. Sampel penelitian ini adalah pekerja bengkel motor yang secara acak dipilih dari populasi yang ada. Besar sampel ditentukan berdasarkan rumus statistik yang sesuai dengan karakteristik penelitian seperti tingkat signifikansi, power uji, dan estimasi jumlah pekerja bengkel motor. Cara pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana dari daftar pekerja bengkel motor yang ada di kota tersebut. Pengumpulan data, observasi, wawancara, daftar pertanyaan dan laporan atau dokumen, sumber data primer dan data sekunder, pengolahan data dan analisis data, pengolahan data statistik dalam program SPSS dan analisis data univariat dan bivariat, penyajian data-data yang diolah dan dianalisis lebih lanjut disajikan dalam bentuk tabel disertai narasi atau penjelasan. Langkah-langkah penelitian. Pertama, penelusuran lokasi penelitian. Kedua, perencanaan penelitian. Ketiga, perizinan lokasi penelitian. Keempat, pengajuan surat pengambilan sampel. Kelima, pengambilan data awal. Keenam, pengumpulan data dan pengolahan data. Ketujuh, penyajian data. Kedelapan, penyusunan laporan hasil penelitian. Jadwal penelitian. Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini ialah dimulai dari bulan Maret sampai bulan Mei. Sekian dari hasil pemaparan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.